Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilham dengan NIM 0543214434. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 3, pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Code-nya. Oke. Sebenarnya di sini di tugas 3 ini dia atau lanjutan dari tugas 1 atau tugas 2 gitu. Karena tugas 1 dan tugas 2 itu dimigrasi ke tugas 3 dengan menggunakan Vue.js atau Vue.js gitu. Awalnya kita di tugas 2 itu menggunakan native ya, JavaScript gitu. Nah, sedangkan di tugas 3 kita menggunakan Vue.js ya. Nah, perbedaan Vue.js dan juga native ini, yaitu paling umumnya itu perbedaannya di bagian sini atau bagian file sininya ya. Karena untuk native JavaScript itu seperti ada yang di tugas 1 dan tugas 2 itu, dia itu agak tidak beraturan gitu posisi yang ininya ya. Karena kita sembarang naruh atau dimanapun kita taruh file, yang penting dalam satu folder itu masih bisa jalan gitu. Sedangkan di Vue.js ini dia tersusun rapi gitu, seperti SRC segala macamnya ini. Oke. Kita akan masuk ke, saya akan menjelaskan sedikit ya yang saya paham. Untuk penjelasan ini kita akan masuk ke SRC. Nah, apa sih SRC itu? SRC adalah source ya, atau sumber dari semuanya gitu ya. Nah, di SRC ini ada aset, komponen, JSON, router, views gitu ya. Kita mulai dari aset dulu ya. Nah, di dalam aset ini ada apa namanya, statistik seperti logo, gambar ya, gambar gitu ya, dan main CSS ya. Oke, kemudian di komponen ini ada namanya icon ya, terus ini ada navbar dan juga footer ya. Nah, di Vue.js itu navbar dan footernya itu lebih meringkas waktu ya, gitu ya. Jadi kita navbar footernya itu tidak ini. Perbedaan Vue.js dan native JavaScript itu lumayan sangat berbeda ya. Di sini di komponen sini navbar dan footernya dari Vue.js atau tugas 3 ini dia satu halaman untuk semuanya gitu ya. Sedangkan di native JavaScript itu satu halaman satu navbar gitu, seperti itu ya. Dan agak rumit gitu kalau di native gitu ya. Sedangkan di Vue.js ini kita hanya perlu satu navbar dan satu footer untuk semua halaman. Oke. Tujuannya adalah ketika suatu halaman itu berpindah ya ke halaman satunya, itu tidak
maka dia tidak akan memuat ulang dari navbar atau footer ya. Cukup halaman utamanya saja seperti itu. Ya, itu saja. Kemudian di sini ada JSON ya. Nah, JSON ini dia dari Vue.js juga, tapi kemarin di tugas 2 ada juga JSON ya. Maksudnya JSON di sini masuk di source. Nah, di Vue.js ini JSON ini reaktif gitu ya. Atau Vue.js ini objeknya itu objeknya itu notation kalau nggak salah. Karena ketika ada perubahan data, dia tidak perlu reload ya, atau memuat ulang halaman website gitu untuk JSON. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian router ya. Oke. Nah, router ini adalah navigasi Vue.js gitu ya. Router ini berfungsi kayak lebih cepat untuk websitenya. Website akan lebih cepat lah daripada native JS gitu ya. Nah, untuk router ini kita cukup sekali buat dan dapat dipakai ke seluruh halaman seperti itu. Nah, bedanya sama kayak tadi. Di native JavaScript itu kita harus ngetik satu halaman satu, contoh kayak tracking satu, bahan ajar satu, seperti itu ya. Router ya. Itu untuk router. Kemudian views ya. Oke, di views ini mencakup semuanya seperti dashboard, login, stock, tracking gitu ya. Halaman-halaman kita ya di views. Nah, di views ini untuk login dia di Vue.js ini menggunakan template, bukan menggunakan HTML ya. Kalau di native JavaScript itu dia masih menggunakan HTML di bagian atas nih, body segala macam gitu ya. Sedangkan di sini dia diawali dengan template. Terus di mana HTML-nya di mana? HTML-nya di index di sini. Nah, akan ada HTML di sini. Nah, di index HTML ini akan memanggil seluruh di views ini. Kita akan panggil di sini juga ya. Cukup segini aja indeks ya. Kita tidak perlu di indeks ini menambahkan kayak login dulu, dashboard gitu. Kita cukup seperti ini, dan kita di sini memanggil Tailwind, kemudian font awesome di sini ya. Kenapa dia bisa manggil index.html bisa memanggil ke views dengan berbeda folder lah ya. Di src ya. Kemudian di views lagi. Karena di Vue.js ini dia sudah menggunakan SPA. Apa sih SPA itu? SPA itu adalah single page application ya. Oke. Single SPA, single page application. Nah, indeks ini di Vue.js itu berfungsi berperan sebagai kanvas ya untuk seluruh halaman website. Sedangkan di native HTML dia fungsi indeks di native HTML native di JavaScript itu untuk menampilkan seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk login, dashboard, dan sesuai kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk di Vue.js ini dia berfungsi sebagai kanvas ya. Nah, kanvasnya itu seperti IDF. Ini yang paling penting ada di IDF. Sama kita akan menuju ke source main.js ya. Kita masuk ke source main.js. Nah, di sini. Nah, di sini ID-nya apa? ID-nya apps ya. Di sini ada ID apps. ID-nya adalah apps
yang dijadikan acuan render ya, di indeks HTML atau kemudian di HTML ya. Kemudian import ini adalah router. Ini adalah router ya. Kemudian router semuanya di sini adalah router. Ya seperti itu. Nah, di sini create app use router. Di sini kita membuat aplikasi. Di sini create app use router. Di sini kita membuat aplikasi menggunakan ya router gitu ya. Atau ya router. Oke. Untuk sini ya. Kemudian kita ke sini. Nah, di sini. Nah, di sini di router ini dia akan memanggil. Nah, seperti dia importnya. Dia akan memanggil ya seluruh halaman pada views. Itu fungsinya router ya. Router baru index.js ya. Dia akan memanggil semua atau seluruh halaman pada views ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian di bagian login ini sebenarnya tuh ada ini apa namanya? Nah, vModel. Nah, di sini vModel ya. Di sini kita input by vModel. Tambahkan sini ya. vModel itu fungsinya sebagai data binding yang ini ya. Atau data binding dua arah. Jadi HTML ke JavaScript, JavaScript ke HTML. Nah, bedanya sama native. Native itu hanya satu arah. Jadi HTML ke JavaScript seperti itu, ya. Untuk tujuan vModel ini supaya tidak perlu reload halaman websitenya atau memuat ulang halaman website seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ya, kita akan menuju ke instalasinya. Maksudnya kita bisa run di sini langsung go. Sini saya biasanya pakai kontrol di sampingnya satu ya, kontrol plus ada kayak gitu. Kontrol. Nah, sini kita masuk CM. Nah, di sini saya sudah cobanya. Kita coba ulang aja ya. Oke. Kita di sini akan tambah npm dan nah, ini sudah muncul ya. Nah, kita bisa membukanya lewat sini langsung, tinggal di kontrol sama klik ya, kontrol plus klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, oke. Atau kalau kita mau di browser juga bisa ya. Kita tinggal copy ini ya, copy, Ctrl C, langsung masuk ke set ya. Saya sih bisa langsung. Oke, nah seperti ini ya. Nah, untuk ini ada apa namanya, deep tools ya, atau toggle ya.
to DevTools ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ya ke kita. Oke. Login berhasil. Oke. Selamat datang Arifin Ilham ya, lanjutkan. Nah, selamat malam Arifin Ilham, selamat datang di dashboard Sita UT. Di sini navbarnya di sini ada ya. Ada lookup juga. Nah, ketika kita informasi bahan ajar, nah ini hampir sama saja sama seperti tugas 2 ya. Dia nggak terlalu jauh beda. Sama seperti tugas 2. Jadi ketika kita pencet tampilkan stop menipis atau kosong, dia akan menampilkan seperti itu ya. Kemudian di sini ada filter juga. Jakarta, dia akan menampilkan Jakarta, Surabaya menampilkan Surabaya, Makassar, oke. Coba kita cek. Di sini juga ada bisa mengurutkan berdasarkan judul, berdasarkan jumlah dan harga. Oke. Nah, kemudian kita bisa berubah ya, merubah atau mengedit. Jadi contohnya dari 7 kita hasil, nah jadi 10 ya. Contohin lagi, kita ubah ke hasil jadi aman. Kita ubah lagi ke 2 tapi harganya kita ganti ke 60.000. Terus kita juga bisa menambahkan bahan ajar ya. Kategori praktikum, kita kasih Makassar ya. Kemudian di sini kita pilih harga. Di sini karena solar naik, kita jumlahnya 10 ya. Dan opsional praktikum aja ya. Berhasil, data bahan ajar ditambahkan. Oke. Nah, saya ada misi yang tadi mau basis web Makassar ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa delete. Data pemrograman siswa akan dihapus ya, hapus. Oke, dia sudah terhapus seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke tracking ya. Nah, di tracking ini kita sama seperti sebelumnya juga ya. Contoh ini punya Rina Wulandari ya. Di sini oke, contoh di sini langsung aja kita masukkan link saya untuk 34 lengkap. Nah, ekspedisi kita bisa pilih regular atau express. Ini paket ini, oke. Terus paket 2 tambah 2. Data baru disimpan, nomor PO ini. Oke. Oke, di sini apa namanya? Nomor PO sudah pas 002 seperti yang ini masih 25.
02 tentunya nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total. Oke, di sini tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal hari ini gitu ya. Nah, data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Oke, kita contoh lagi. Ya, ada contoh misalnya. Oke. Nah, ada Oke, ekspedisinya kita menggunakan regular paket IPS. Oke, itu pada DO. Oke, data sudah disimpan, maka DO-nya akan maka nomor DO akan jadi 013. Oke, regular, express, DME. Detail sama, data DO dibuat dan menunggu pengiriman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Saya Arif Ilham dengan NIM 054321 434. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.